bukti, mau bukti dipaksakan, mau apapun loh ya, namanya kriminalisasi kan. Maka tentu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para pendukungnya, termasuk kita Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Kita jadi punya plan, punya rencana. Kalau pemilu jalan sesuai tahapannya, kita akan terus sebagai relawan meningkatkan popularitasnya dan seterusnya. Tetapi kalau coba-coba ini dirintangi, kami juga akan tetap bergerak. Ya, gitu ya. Harus siap. Nah, tentu yang bagian B ini tidak usah terlalu mentang-mentang juga kita, nggak usah ngancam-ngancam juga lah. Kebetulan partai politik seperti Nasdem kemudian belakangan sudah memberi isyarat Demokrat, insya Allah dalam waktu dekat lagi juga PKS. Artinya melalui jalur konstitusional pun Pak Anies itu sudah bisa, insya Allah. Asal mereka tidak usah main-main dengan isu kriminalisasi. Tapi kelihatannya yang tidak suka ke Pak Anies ini bisa dengan segala cara. Nah, kalau sudah dengan segala cara, kita melawat pun harus dengan mati-matian. Tentu tidak dengan semua cara ya, kita nggak mau cara-cara yang ini. Saya ingatkan betul, jadi kalau suatu-waktu nanti ada permintaan kepada Pak Ketua, Pak Sekretaris dan lainnya untuk konsolidasi, mudah-mudahan Ibu Bapak ini bersedia menyumbangkan tenaga waktunya. Nah, banyak yang mengkritik ya, katanya saya dengan Laude ini dikritik, Mas Laude ini nggak usah lah banyak-banyak keluar Jawa, fokus Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat saja, karena pemilih di luar Jawa itu nggak banyak. Itu benar tapi salah. Benar dari sisi hitungan jumlah, salah dalam arti opini. Karena sekalipun umpama Palu ini 95% pendukung Anies Baswedan dan suaranya itu mungkin hanya 2 kabupaten di Jawa Tengah ya, bahkan sama dengan Solo doang gitu. Tetapi kita akan sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa Palu, bahwa Sulawesi Tengah ini adalah Indonesia. Dan begitu. Indonesia bukan hanya Jawa. Disuarakan oleh Bapak Ibu semua. Jadi bukan jumlah dalam rangka pemilunya itu. Kalau ini kita gemakan, hari ini kota Palu ada 13 ya, ada 12 kabupaten, 1 kota. Mudah-mudahan berturut-turut beberapa bulan ke depan bisa kita adakan acara seperti ini oleh aliansi ini. Terus nanti kita bantu Mbak, ini ada tim juga dari Jakarta, Mbak Pipit biar diketahui dari tim dari Jakarta. Jadi kita timnya juga emak-emak ini. Nah, beliau ini yang mengatur medsos, komandannya ini sengaja komandannya yang dibawa, dia punya pasukan beberapa anak muda dari berita-berita. Nah, kita akan buat opini bahwa kalau Indonesia ke depan ini mau maju, jangan hanya menghitung suara di Jawa, benar nggak? Bukan berarti Jawa itu tetap Jawa paling banyak orangnya, tetapi jangan hanya memperhatikan kepentingan dan menghitung suara Jawa. Maka bersuaralah kawan-kawan di daerah ini. Jangan mikir ini kan Palu ini didiemin juga Pak Anies menang, nggak bisa begitu. Suara ibu bapak ini hari-hari ini dan hari-hari ke depan itu akan mempengaruhi keputusan orang di Jakarta. Jadi kalau nanti mau dikriminalisasi nggak harus ke KPK sana, di sini juga demo. Karena itu tanggal 16 mungkin Pak Haji masih di Tanah Suci ya. Nanti bisa dipimpin oleh sekretaris, setidak-tidaknya ada spanduk 2-3 biji atau aksi di jalan barang sejam membawa spanduk, orang 50, orang berapa puluh lah untuk selamat datang pemimpin Indonesia. Tanggal 16 Oktober ya, kan di sana pelepasan. Ya toh, silakan dirundingkan karena ada edarannya sudah itu. Tidak usah dikerjakan yang mungkin saja. Yang penting dipoto, di video, dikirim ke pusat, nanti kita olah sebagai berita. Syukur ada berita di daerah bahwa penduduk Palu, penduduk Sulawesi Tengah, dan dalam hal ini dimotori oleh Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies Baswedan setelah tanggal 16 Oktober ini. Hal-hal begitu harus kita lakukan bersama-sama. Nah, nanti kalau ada waktu ini kita habis acara, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu yang bertahan nanti ya, tidak harus semua, nanti kita bisa bincang-bincang, mungkin beberapa info yang tidak enak kalau di mic kenceng-kenceng begini kan, silahkan ditanyakan, nanti diatur oleh Pak Ketua. Tapi sebelum itu mungkin izinkan saya lagi menceritakan beberapa hal lagi. Mas Anies ini kan figur yang unik ya, kalau buat kawan-kawan yang tidak sempat mencari tahu.
Coba ingat nggak dahulu pada waktu tahun 2000, silahkan di googling ya, itu Pak Anies itu dulu adalah figur yang liberal. Mungkin pernah tahu ya, liberal karena dia rektor Paramadina. Di Paramadina itu kelompok-kelompok anti, ya kelompok Islam yang menyerang Islam sendiri dituduhkan kepada beliau bahwa Anies ini jil. Tapi beberapa tahun kemudian ketika terjadi pilkada DKI, kebalikannya, Pak Anies dituduh pengikutnya Habib Rizik, kan begitu kira-kira kan, 212 kadrun lah kalau sekarang. Orang yang sama itu dituduh liberal, dituduh juga Islam radikal, sama juga dituduh cuma bisa ngomong nggak bisa kerja, kan seperti itu. Dituduh apa, kalau di Jakarta itu di medsos itu pembohong, cuma bisa memberikan janji, kan seperti itu kalau yang di daerah baca di medsos itu. Tetapi ini menurut saya orang yang sangat menarik ya. Jadi orang-orang yang membenci dan mengkritik itu seolah-olah menjadi media promosi, benar nggak? Jadi promosi. Kalau urusannya adalah prestasi dan kerja, itu semua mereka-mereka yang mulai berpendidikan, mulai bisa berinternet kan bisa mencari. Tetapi nanti aliansi kita bantu Pak. Aliansi kita bersama-sama harus punya brosur. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, paling lama sebulan, Bapak Ibu ini mudah bersedia gak? Nanti ada brosur satu lembar kayak brosur apa itu jual mobil itulah yang agak luas, isinya tentang Pak Anies, ada satu kuartal begitu. Nah, harus ada keberanian dari Ibu Bapak ini untuk menyampaikan ke tetangga, ke orang yang baru dikenal, ke acara-acara seperti itu Pak. Nah, bahwa orang itu sudah memilih Mas Anies itu bukan soal. Nanti dengan membaca itu dia membuatnya di Facebook, di Twitter, di omongan sehari-hari dan seterusnya. Nah, ini betul-betul sangat diharapkan dari Ibu Bapak. Bersuara karena ya saya terus terang agak sedikit stres pada minggu-minggu ini karena berita-beritanya itu kita yang di tim inti ini kan pokoknya harus ditersangkakan, kalau perlu harus masuk penjara dengan cara apapun. Coba apa yang bisa kita lakukan dengan itu kalau tidak melawan? Sebutlah memenjarakan, mungkin dia tidak berani. Tapi kalau mentersangkakan, membuat seluruh rencana kita, Mas Anies ini habis ini kan nanti akan keliling kan, termasuk ke Palu ini. Insya Allah Palu tanggal 24 nanti saya ikut ngawal, nanti kita acara bersama-sama relawan yang lain, atau mungkin nanti ada yang khusus dengan aliansi juga kita atur bersama-sama. Tapi kebayang nggak kalau dalam minggu-minggu depan ini ditersangkakan, semua agenda seperti itu bisa berantakan. Maka saya dengan segala kerendahan hati memohon dengan sangat kepada Ibu Bapak, bantu Mas Anies, bantu kita semua dengan membantu dia lebih berani, lebih kencang, ya lebih segala-galanya lah. Kalau WhatsApp, jangan mengirim ke WhatsApp grup pendukung Anies, itu pendukung Anies semua ngirimin tentang Mas Anies, jeruk makan jeruk. Kalau berani kirim, bukan kalau berani, harus berani ya. Tiap hari kirim ke satu orang nomor pendukung. Ini misalnya pinggir jalan, rumah ini dijual, hubungi nomor, ada nomor, kirimi tentang Mas Anies di situ. Ada orang ngirimin kita promosi, kan biasa orang ngirimin promosi herbal kah, promosi dagangan kah, dibalas dengan Anies, tentang Anies, tentang Anies. Itu yang mungkin resikonya ada. Kalau di keluarga, di kawan sekolah, mungkin kita, wah ini maniak Anies misalnya begitu. Tapi harus dilakukan. Saya bahkan sangat menyarankan, kalau di Palu saya percayalah, di sini kebanyakan mendukung Anies. Kan Ibu Bapak ini punya kawan-kawan yang di luar Palu, yang di Jawa, punya kenalan orang Jawa. Cobalah tolong, yang punya kenalan, punya keluarga orang Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, dijabri terus. Karena orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini, terutama Jawa Tengah, saya sama Laude itu sampai kadang bersengaja saya naik dengan supir berdua Laude keliling masuk ke kabupaten kecamatan itu, ya sambil melihat sebetulnya mereka juga tidak anti Anies kok.
Tetapi politik di Jawa itu sejak zaman kolonial memang sudah agak sedikit mengalami kerusakan. Artinya apatisme politik pada rakyat itu tinggi, tidak sadar. Buat mereka sama aja, Pak Ganjar ya sama, Pak Harto ya sama, Belanda ya sama, Jepang ya sama, begitu. Maka ketika kita mau menyampaikan tentang satu figur baru yang membawa perubahan, itu tidak mudah terjadi di sana. Jadi saya dengan Laude sepakat sudah bahwa tidak benar isu bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng. Enggak juga sebenarnya. Itu mitos. Ya dengan segala risikonya kita masuk ke kabupaten kota. Malah lebih banyak deklarasi aliansi dibandingkan deklarasi Mas Ganjar misalnya, Pak Ganjar itu lebih banyak deklarasi Anies di Jawa Tengah. Aneh memang, tapi itu nyata. Dulu awalnya kan sempat ada yang mengisukan mau dihalangi sampai Mas Anies betulan ya nelpon saya, Mas hati-hati itu Laude, kalau ada apa-apa siap itu Laude itu ketua kita itu ya. Saya bilang sama Mas Anies, orang itu mah udah kalau cuma dibacok 10 kali aja nggak bakalan mati. Bercanda sama itu. Bapak Ibu ini punya ketua DPW yang insya Allah siap banyak hal. Bapak Ibu punya ketua umum, itu ada gambarnya di sana, baru umur 43 tahun ya, yang masih terbilang muda, orang daerah Sulawesi Tenggara, berarti dekat-dekat sini saja, tetapi lama di Bandung, kuliah di Bandung, lama di Jakarta. Mas Anies dulu hanya kenal, lalu dekat, kalau dekat dengan saya sudah lama. Nah, beliau ini punya banyak kelebihan, keberanian, risikonya mobilnya udah digedor-gedor sekarang. Rumahnya ini istrinya, istri beliau ini adalah seorang dokter, dosen di Universitas Pendidikan Indonesia mau profesor. Saya sudah kontakkan, Mbak, sebaiknya Mbak Fitri, ahli kimia di Indonesia salah satu. Mungkin awal tahun nanti sudahlah kembali aja ke Jepang dulu jadi profesor di Jepang demi pengamanan. Karena lawan-lawan politiknya ini sudah mulai, Laude pun dicari-cari, Pak nomor Laude ini udah beberapa kali sudah masalah. Jadi harapan kami, harapan orang-orang seperti Laude, tentu Pak Anies dengan dalam hal ini ya kami yang dekat dengan Pak Anies ini harapannya adalah ibu bapak yang jauh-jauh secara jarak